selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku terkasih. Pada malam hari ini kita akan mengikuti persekutuan doa. Puji syukur malam ini kita dapat mengikuti ibadah persekutuan doa. Walaupun lewat daring kita tetap semangat mengikuti ibadah. Sebelum kita memasuki ibadah malam ini, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kita dan kita awali dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Mari kita awali persekutuan doa dengan mengangkat pujian dari KJ 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur penyertaan pada kami semua. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, kami dapat mendengar dengan sungguh-sungguh, menyimpan dalam hati kami, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat malam, salam sehat untuk Bapak Ibu dan anak-anak kita. Pada malam hari ini kita melakukan persekutuan doa dalam bulan keluarga dengan tema Bahasa Tubuh Alat Damai Sejahteramu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, kita membuka Alkitab kita untuk mendasari renungan kita di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25 sampai 32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25 sampai 32. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bahwa Efesus 4 ayat yang ke-25 sampai 32 akan mendasari untuk renungan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gestur atau bahasa tubuh adalah salah satu cara yang ditunjukkan dalam komunikasi nonverbal. Setiap orang yang berkomunikasi akan melakukan dua hal, yaitu mengeluarkan kata-kata dan disertai dengan memperlihatkan bahasa tubuhnya. Saat orang sedang marah, orang bisa terlihat dari matanya yang melotot. Tapi ada pula yang hanya diam di dalam menahan amarahnya. Saat orang bersedih, ada yang menutup mata, ada yang menangis, ada pula yang mengurung diri. Saat orang sedang mempunyai perasaan yang senang, matanya terlihat berbinar, mulutnya penuh senyum. Atau orang yang sedang senang berbahagia, tentunya dia akan tertawa sambil terguncang pundaknya. Bapak Ibu, tetapi jangan salah menilai tentang gestur atau bahasa tubuh. Jangan sampai salah mengerti antara senyuman yang tulus, senyuman yang sinis, atau senyum kepahitan. Karena kalau kita salah di dalam menangkap artinya, bisa menambah permasalahan. Bapak, Ibu, Saudara, hal itu bisa terjadi di dalam keluarga, di dalam hubungan antara suami dan istri, di dalam hubungan antara orang tua dengan anak, di dalam hubungan antara anak dengan anak. Seringkali salah di dalam memahami bahasa tubuh masing-masing. Seringkali mengabaikan, meremehkan, menganggap sepi, masa bodoh, terlalu sibuk, teralihkan oleh kesenangan lain, adalah hal-hal yang seringkali memicu kesalahmengertian. Bapak Ibu, demikian di dalam kehidupan orang percaya. Tidak jarang menghadapi kesalahan mengerti di dalam membangun kehidupan bersama umat. Bahkan bisa saja muncul konflik antar jemaat, antar anggota, seperti yang terjadi di jemaat Efesus. Dalam surat Efesus itu, Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Tuhan Allah telah membuat kita kaya
dalam Kristus. Di dalamnya kita telah menerima berkat anugerah sebagai umat pilihan dan menerima kehidupan yang kekal. Hal yang penting adalah bagaimana memelihara kekayaan Kristus melalui kesalehan, melalui kesucian, melalui kesatuan, melalui keharmonisan sebagai umat atau jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bacaan Alkitab kita, di dalam Efesus 4 ayat 25-32, kita akan belajar bersama bagaimana dalam hal memelihara kekayaan Kristus itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Efesus. Ada beberapa nasihat di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, membuang dosa. Seperti yang ada di dalam ayat yang ke-25, saya akan membacakan kembali. Karena itu, buanglah dosa dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Paulus menghendaki agar anggota jemaat saling mengatakan kebenaran yang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kita adalah sesama anggota. Jika kita mau hidup sebagai anggota, maka yang harus dilakukan adalah membuang dusta dan menjunjung kejujuran. Ada ungkapan yang seringkali kita dengar, bohong untuk kebaikan. Tentunya Paulus tidak mengajarkan untuk berbohong. Bohong tetaplah bohong. Berkata benar adalah kejujuran. Tanpa kejujuran akan mengakibatkan kehancuran. Sama halnya di dalam keluarga, bahwa setiap anggota harus jujur, harus berkata benar. Sekalipun untuk berlaku jujur kadang berisiko. Tetapi jauh lebih berisiko lagi dan berakibat fatal jika keluarga saling mendustai. Kejujuran adalah salah satu dasar pernikahan agar tetap sehat dan kuat. Orang yang berlaku jujur akan terlihat dari cara mereka terbuka terhadap anggota keluarga masing-masing. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah marah. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Rasul Paulus mengatakan bahwa marah itu wajar jika dilakukan dengan dasar yang benar dan untuk tujuan yang benar. Sebagai contoh, seorang tua yang memarahi anaknya karena sang anak telah melakukan kesalahan dan telah ditegur berkali-kali untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tentunya marahnya orang tua adalah marah yang wajar. Karena apa yang dilakukan berdasarkan untuk tujuan yang benar, untuk memperbaiki yang salah. Tetapi Bapak Ibu, menjadi tidak wajar kalau segala sesuatu yang terjadi di luar keinginannya mengakibatkan marah
dan menjadi pemarah. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tahu-tahu emosi meledak. Marah, dan marah-marah. Kalau hal ini terjadi, seringkali akan mengakibatkan luka batin bagi siapapun, termasuk di dalam keluarga. Dan di sini kita diingatkan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang keempat, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang ketiga, perkataan yang baik, seperti yang ada di dalam ayat ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ungkapan logos sapros atau perkataan kotor dipahami sebagai rujukan pada segala macam perkataan yang tidak berguna. Bukan hanya kutukan dan umpatan. Bukan saja guruan mesum atau kurang ajar. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain jangan dilakukan karena tidak mendatangkan berkat. Setiap pasangan, suami dan istri, orang tua dan anak harus terus belajar untuk berkata dengan penuh kelembutan, penuh dengan cinta kasih. Orang tua bisa berkata kepada anak dengan kata-kata yang mengoreksi tanpa menghakimi. Kata-kata yang mendorong tanpa memaksa. Yang mengarahkan tanpa menggurui. Bahkan hal kecil dengan sekedar mengucap salam dan menanyakan kabar sudah sangat bernilai bagi anggota keluarga. Mungkin Bapak Ibu juga sering bertegur sapa kepada pasangannya dengan menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, atau seorang bapak kepada anaknya menanyakan sudah makan siang atau belum. Itu merupakan salah satu contoh hal kecil yang akan sangat bernilai bagi anggota keluarga. Yang keempat, keramahan. Seperti yang ada di ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Keramahan berhubungan dengan sikap dan tindakan yang terbuka kepada siapapun, disertai dengan cinta kasih. Apabila itu kepada keluarga, Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan bersama harus selalu dengan sikap yang ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Karena disitulah wujud dari keluarga Allah. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang terkasih, melalui keempat hal tersebut, kita menjadi ingat bahwa kejujuran, menahan marah, perkataan yang baik, dan keramahan adalah
hal yang harus diusahakan dalam kehidupan keluarga. Sekaligus ingat gestur atau bahasa tubuh seperti apa yang harus kita tunjukkan bersama dengan perkataan yang membangun. Hal kecil, memeluk, tepukan di pundak, senyuman, keceriaan adalah beberapa hal dari berjuta bahasa tubuh yang tatkala kita hadirkan akan ada damai sejahtera dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Bapak Didit yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan kita dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tanggapi firman Tuhan tadi dengan mengangkat pujian PKJ 288 dan nanti dilanjutkan dengan doa syafaat. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita satukan di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang pagi, siang hingga malam ini. Engkau berkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terlebih Engkau memberi kami kesehatan dan kekuatan. Allah yang baik, dengan kerendahan hati, kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami. Tolong ampuni dosa dari perkataan mulut kami. Tolong ampuni atas pendengaran telinga kami. Tolong ampuni atas penglihatan mata kami, terlebih atas perasaan hati kami. Ajar kami untuk selalu seturut sekendak dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa melandaskan firman-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Allah surgawi, kami juga mengucap syukur Tuhan, saat ini anak-anak-Mu jemaat Gereja Kristen Jawa Mijen bisa hadir mengikuti ibadah persekutuan keluarga, walau lewat ibadah tanpa tatap muka. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit atau di dalam proses pemulihan kesehatannya. Tolong berikanlah mereka kesembuhan. Engkau berkati makanan, minuman, obat, dokter dan perawat, kiranya sebagai sarana kesembuhan yang hanya datang daripada Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan. Kiranya Engkau senantiasa hadir dan turut campur,
sehingga segala persoalan, segala permasalahannya bisa terselesaikan dengan seturut sekehendak dengan Engkau saja. Bapa yang di dalam surga, kami ingin berdoa bagi hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di Gereja Kristen Jawa Mijen. Kami berdoa untuk majelis gereja, baik yang di Induk Mijen maupun di Pepantan, Gempol, dan Ngesrep. Kami berdoa untuk komisi gereja, pekerja gereja, kiranya Engkau berkati Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Berkati setiap kegiatan yang kami rencanakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terkhusus untuk proses pemanggilan pendeta, sidang perentoar sudah terlaksana, dan saudara kami, saudara Denny Irawan, telah ditetapkan layak tasbih. Dan saat ini memasuki masa vikaris. Kiranya tuntunan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa melingkupi proses yang terus berjalan. Segala daya, segala upaya kiranya Engkau berkati. Dana yang kami butuhkan kiranya Engkau cukupi. Berkati seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Mijen Tuhan, untuk berperan aktif dalam proses pemanggilan pendeta. Kami juga berdoa untuk saudara kami Denny Irawan. Berkati kesehatannya, tambahkan hikmat, tambahkan kebijaksanaan, terus bertekun di dalam pelayanan di gereja kami. Allah yang baik, kami juga memohon berkat untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati setiap pemimpin kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah, atau pemimpin-pemimpin yang ada di lingkup terkecil, yaitu lingkup RT maupun RW. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, sehingga di dalam mengambil setiap keputusan itu adalah yang adil dan untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap usaha penanganan COVID-19. Kiranya Engkau selalu senantiasa hadir. Kiranya Engkau senantiasa menuntun setiap yang terlibat, dokter, perawat, pekerja rumah sakit, Departemen Kesehatan, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia, kiranya Engkau berkati. Berikan kekuatan, berikan daya upaya yang maksimal di dalam menangani wabah COVID-19. Berkati pula para ahli dan peneliti agar secepat mungkin menemukan vaksin yang kami butuhkan. Allah surgawi, ampuni bila terselip dosa dalam doa permohonan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih, kita memuji Tuhan sekaligus menjadi penutup persekutuan doa malam ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 406 bait 1. Ya Tuhan, bimbing aku.